Hai guys, balik lagi di Kausalitas yang Hening. Kali ini kita akan mencoba membahas dua teori yang kiranya sangat amat penting karena runtutan dari teori-teori tersebut bisa sangat amat luas, di mana kita akan membahas sebuah teori dari sebuah penciptaan alam semesta antara creatio ex nihilo dan emanasi. Creatio ex nihilo menganggap bahwa penciptaan alam semesta dari ketiadaan, di mana Tuhan menciptakan alam semesta ini tanpa sebuah bahan atau tanpa sebuah hal, dan langsung tring, ibaratnya ya Tuhan bermain sulap. Creatio ex nihilo mempercayai bahwa Tuhan menciptakan dunia ini atau menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan menjadi ada. Hal tersebut tidak disetujui oleh mereka yang percaya oleh emanasi. Karena apa? Karena mereka yang mempercayai emanasi, yang menganggap bahwa, saya jelasin dulu emanasi itu apa. Emanasi adalah kepercayaan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ya dengan bahannya dirinya sendiri, diri Tuhan itu sendiri. Seolah Tuhan itu melimpah dan limpahannya adalah alam semesta ini. Jadi ya alam semesta itu ya Tuhan itu sendiri. Dan mengapa mereka yang mempercayai emanasi tidak mempercayai creatio ex nihilo? Karena menurut mereka yang mempercayai emanasi, sebuah hal yang terjadi atau yang terbentuk harus memiliki bahan, dan di satu sisi sebelum semua hal itu terbentuk ada sebuah hal yang mempengaruhi Tuhan dari ketiadaan menjadi ada, seperti hal yang mempengaruhi pikiran seseorang. Misalnya kita lagi mau minum, contoh aja ya, contoh kecil, contoh kita lagi mau minum, contoh kita lagi nggak aus gitu, tahu-tahu kita aus dan ngambil minum. Sesuatu yang menggerakkan kita dari mengambil minum itu kan keadaan kita haus, entah iseng-iseng pengen basahin tenggorokan atau apa, yang jelas ada sebuah hal yang mempengaruhi kita untuk minum. Nggak asal-asalan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu minum gitu kan. Apalagi menciptakan alam semesta, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi, dan itu yang dipertanyakan oleh kaum yang mempercayai emanasi. Dan bagi mereka yang percaya emanasi, sebuah hal yang kiranya melimpah dan menjadikan alam semesta itu bagian dari Tuhan itu sendiri, itu lebih dapat mudah diterima dan lebih masuk akal. Bagi mereka Tuhan ya alam semesta itu sendiri, namun bukan berarti Tuhan adalah alam semesta loh ya. Cuman bagian dari Tuhan itu ya alam semesta itu sendiri. Begitupun kita manusia, begitupun tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lain. Hal tersebut mungkin masih ada sangkut pautnya dengan perbedaan cara pandang seseorang secara transenden dan imanen, di mana mereka yang mempercayai creatio ex nihilo lebih memandang Tuhan dengan cara transenden, di mana menganggap Tuhan itu sangat amat tidak akan mungkin dipahami oleh manusia, di luar jangkauan manusia itu sendiri. Namun mereka yang mempercayai emanasi lebih ke ranah imanen, di mana dirinya berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan, dalam artian berusaha memahami Tuhan dengan sifat-sifatnya, dengan hal-hal yang terjadi entah di alam semesta ini, entah di dunia ini. Dan cara pandang tersebut mungkin masih ada sangkut pautnya dengan perbedaan antara creatio ex nihilo dan emanasi, di mana emanasi menganggap bahwa Tuhan itu dekat, bahkan menganggap Tuhan itu ada dalam diri kita sendiri karena kita bagian dari Tuhan. Dan hal tersebut dapat disimpulkan sebagai pemahaman Tuhan secara imanen, di mana kita sangat amat dekat dengan Tuhan. Namun creatio ex nihilo yang menganggap kita tidak akan pernah mampu memahami Tuhan lebih menggunakan cara transenden, di mana ya mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi Tuhan dan
itu tidak akan pernah bisa dipahami manusia tentang penciptaan alam semesta itu. Manusia nggak akan pernah bisa memahami penyebab Tuhan menciptakan alam semesta itu. Yang jelas karena kemahabesarannya, karena kekuasaannya Tuhan dapat melakukan apapun. Namun ya balik lagi, hal itu tetap ditolak sama kaum yang mempercayai emanasi. Beberapa yang mempercayai kreasi ex nihilo itu Thomas Aquinas, dan mereka yang mempercayai emanasi itu awal mulanya dari Neoplatonisme. Terus banyak filsuf-filsuf Muslim juga yang mempercayai teori tersebut, seperti Al-Farabi dan lain-lain, seperti Ibnu Arabi. Bahkan teori-teori wahdatul wujudnya pun masih dapat dikaitkan dengan teori emanasi, di mana kesatuan wujud dan limpahan dari Tuhan ke manusia itu kan dapat diartikan masih nyambung. Dan ya, apapun landasan, apapun teori yang digunakan, hal tersebut sangat amat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu ya, simpel saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang paham, bolehlah dicari di internet jika memang video saya kurang dapat menjelaskan. Dan ya, sampai jumpa.